Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Sebenarnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara bisa kita lihat dari dua faktor, yaitu faktor penghambat dan faktor penunjang. Faktor penunjang ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Pada dasarnya, faktor yang mempengaruhi berbicara itu secara langsung adalah ada beberapa hal. Yang pertama, pelafalan, di mana di dalam pelafalan ini seseorang akan memperoleh informasi atau pesan itu secara jelas dan tidak jelas, yaitu melalui pelafalan. Jika seseorang melakukan pelafalan secara jelas, maka informasi yang diperoleh itu jelas. Sedangkan jika seseorang melakukan pelafalan secara tidak jelas, maka informasi atau pesan yang diperoleh itu tidak akan jelas. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara. Yang ketiga adalah pilihan kata. Baik itu dalam situasi formal maupun non-formal. Jika di dalam situasi formal, maka pilihan katanya adalah pilihan kata yang baku. Sedangkan di dalam situasi non-formal adalah pilihan katanya pilihan kata yang tidak baku. Yang selanjutnya adalah struktur dan kalimat, di mana di dalam struktur dan kalimat ini terdapat kata, frasa, subjek, predikat, dan objek. Yang selanjutnya adalah sistematika pembicara. Selanjutnya, sisi pembicara, di mana di dalam sisi pembicara ini apa yang kita kuasai itu yang kita sampaikan. Selanjutnya, cara kita memulai dan mengakhiri pembicaraan. Yang terakhir adalah penampilan. Di dalam penampilan ini terdapat gerak-gerik, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Adapun faktor penunjang efektivitas berbicara yaitu pertama, penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa ini adalah seperti ketepatan ucapan, pelafalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasanya itu sendiri. Selanjutnya, keberanian dan ketenangan. Dan yang terakhir adalah kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Adapun faktor non-kebahasaannya yaitu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relaksasi dan penawaran, dan yang terakhir adalah penguasaan taufik. Dari keseluruhan, bahwasannya faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Di dalam faktor fisik ini, yaitu merupakan faktor yang ada pada partisipan itu sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan itu sendiri, yaitu pembicara dan pendengar. Selanjutnya, faktor media. Di dalam faktor media ini tergantung media apa yang diperoleh itu yang kita sampaikan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor psikologi. Di dalam faktor psikologi ini sangat mempengaruhi pemahaman terhadap apa yang disimak dan apa yang disampaikan. Sekian uraian singkat tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.